Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Wakil Rektor 1 Pak Kami Asalim. Yang saya hormati Ustadz Muhammad Iqbal LC. Yang saya hormati Bapak Ibu hadirin yang hadir di kampus D ini dan juga yang hadir secara online di rumah masing-masing atau tempat masing-masing. Pertama, mari kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin untuk semua nikmat yang telah kita terima, terutama nikmat iman Islam serta sehat walafiat, sehingga pada sore yang penuh berkah ini kita bisa bersilaturahim di ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat. Selanjutnya salawat serta salam mari kita bacakan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga dengan bacaan salawat yang kita lafazkan setiap saat, insya Allah nanti di yaumil akhir akan memberikan syafaat kepada kita semuanya. Amin, Allahumma amin. Bapak Ibu yang saya hormati, silakan maju Bapak Ibu yang di belakang. Ya. Kegiatan penyampaian tali kasih ini secara rutin kita agendakan, Ustadz. Dan alhamdulillah pada setiap Ramadan kami mengadakan rangkaian pemberian tali kasih kepada Bapak Ibu petugas kebersihan, petugas keamanan, petugas maintenance kampus. Ini difasilitasi oleh Forum Silaturahim Gunadarma atau FSG dan dilanjutkan dengan acara buka bersama. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk selanjutnya saya akan bacakan susunan acara pada sore hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, dilanjutkan dengan tilawah. Kemudian acara ketiga adalah laporan hasil pengumpulan dana tali kasih. Dilanjutkan dengan pemberian tali kasih secara simbolis. Insya Allah nanti akan disampaikan oleh Bapak Wakil Rektor 1, Bapak Profesor Rafi Asalim. Kemudian acara inti adalah berikutnya, tausiah, insya Allah nanti akan disampaikan oleh Ustadz Muhammad Iqbal LC, dan diakhiri dengan doa penutup. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mari supaya acara pada sore hari ini penuh dengan keberkahan dan hidayah Allah, kita buka bersama dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kepada Ustadz Makmun, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له
وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sadaqallahul adzim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Terima kasih kepada Ustadz Ma'mun yang sudah membacakan tilawah kalamullah. Semoga dengan bacaan Al-Quran tadi Allah senantiasa mencurahkan taufik hidayahnya kepada kita semuanya. Amin, Allahumma amin. Selanjutnya acara berikutnya adalah laporan hasil pengumpulan dana tali kasih. Untuk itu kepada Ibu Teti Alida saya persilakan. Terima kasih Pak Iwan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah masih mengizinkan kita bertemu di momen ini, momen yang setiap tahun kita adakan. Mudah-mudahan kita masih dipanjangkan umur, tahun-tahun berikutnya masih bisa ya mengadakan acara seperti ini. Terima kasih Prof. Raffi Asalim selaku Wakil Rektor 1 Universitas Gunadarma, wakil dari UPZ, ada Pak Misdi. Terima kasih sudah hadir. Kemudian terima kasih Bapak Ustadz Muhammad Iqbal sudah bersedia memenuhi undangan kami pada sore ini. Juga teman-teman semua yang hadir, saya senang sekali. Ini kelihatannya semakin banyak ya dari tahun sebelumnya yang hadir. Izin menyampaikan total tali kasih kita pada sampai dengan laporan saya ini baru sampai tadi jam 1 ya, jam 1 siang itu Rp72.805.000. Alhamdulillah dari 131 donatur. Mudah-mudahan kita doakan semua teman-teman kita di sini semakin mempunyai keluasan rezeki sehingga nantinya tahun-tahun depan sudah semakin bertambah. Amin. Bapak Ibu, saya izin juga melaporkan bahwa tali kasih ini seperti biasanya kita langsung membagikan hari ini gitu ya. Tapi untuk kali ini kita sudah koordinasi dengan UPZ, unit penyaluran zakat unit pengumpul zakat Universitas Gunadarma. Kami sudah koordinasi itu akan dilakukan pada hari Rabu minggu depan. Jadi itu akan dilakukan. Jadi nanti akan ada simbolis saja ya Pak Iwan ya. Kira-kira begitu laporan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Teti Alida untuk laporan singkatnya. Alhamdulillah jumlahnya meningkat daripada tahun lalu dan yang hadir di ruangan ini juga bertambah ya. Alhamdulillah. Semoga tahun-tahun ke depan juga semakin meningkat jumlah dana yang terkumpul. Amin.
dan Bapak Ibu juga menyempatkan hadir secara luring di ruangan ini. Semoga keberkahan senantiasa terlimpahkan kepada kita semuanya, kepada Sivitas Akademika Universitas Gunadarma. Bapak Ibu yang saya hormati, yang dimuliakan oleh Allah, menginjak acara berikutnya adalah pemberian sambutan lebih dahulu ya. Sambutan dari Prof. Raffi Asalim. Saya persilakan, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Yang terhormat Bapak Ustadz Muhammad Iqbal LC yang telah bersedia untuk menghadiri dan mengisi acara yang berbahagia ini. Dan bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang panitia maupun yang bukan, terima kasih banyak sudah memeriahkan bulan ini dengan acara yang begitu penting ini gitu ya. Semoga apa yang akan kita ikuti ini adalah penuh berkah dan membawa kita kepada kesejahteraan dunia akhirat, bukan hanya dunia gitu. Amin. Saya tidak berpanjang lebar karena ini kan hanya pembukaan gitu ya. Nanti kita ikuti apa yang akan dikemukakan oleh Bapak Muhammad Iqbal LC ini. Insya Allah kajian yang sangat penting dan berhikmah bagi kita semua. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Raffi untuk sambutannya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, masuk acara berikutnya adalah pemberian tali kasih secara simbolis. Untuk itu kepada Bu Teti Alida, saya persilakan untuk menyampaikan, dan Pak Raffi serta wakil dari UPZ. Teman-teman dari petugas kebersihan atau petugas maintenance, saya persilakan Pak Rudi dan Pak Mansur. Ya, silakan Pak. Pak Raffi. Pak Misdi. Ya. Ya, tadi sudah disampaikan oleh Bu Teti bahwa pemberian ini secara simbolis, insya Allah pemberian realnya minggu depan ya Bu Teti ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Pak Misdi, Prof. Raffi, Pak Mansur, Pak Rudi. Semoga keberkahan terlimpah kepada kita semuanya. Amin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, masuk ke agenda berikutnya adalah tausiah yang insya Allah akan disampaikan oleh Ustadz Muhammad Iqbal. Namun sebelumnya akan ada penampilan bumpernya terlebih dahulu ya. Silakan.
kasih. Sebelum waktu saya berikan kepada Ustadz Muhammad Iqbal, saya ingin bacakan CV singkat beliau. Bukan pantun ya. Ustadz Muhammad Iqbal LC, beliau lahir 1 Oktober 1983 di Bandung dan beralamat di Mutiara Residence Subutamu Depok. Memiliki 4 anak, riwayat pendidikan. Beliau lulus dari Pondok Pesantren Husnul Khotimah Kuningan, kemudian Lembaga Tahfiz dan Ilmu Al-Quran Asy-Syifa Subang, S1 beliau di Lipia Jakarta, kampus cabang dari Universitas Al-Imam Ibnu Saud Riyadh, Arab Saudi, Fakultas Syariah, jurusan Perbandingan Mazhab Fikih. Beliau juga memegang sertifikasi Dai Standarisasi Dai Majelis Ulama Indonesia Pusat dan pemilik sanad Al-Quran Qiraah Asyim. Aktivitas saat ini beliau cukup banyak dan saya bacakan sebagian. Beliau saat ini sebagai Direktur Pendidikan Pesantren Darul Quran An-Nairoh Depok. Kemudian konsultan pendidikan Sekolah Alam Quran Cendekia Ciawi Bogor. Konsultan dan pembina Ponpes Insan Pratama Balaraja Tangerang. Pengajar materi Matan Al-Jazari dan Tuhfatul Atfal bersanad untuk guru-guru beberapa pesantren tahfiz dan rumah Quran. Founder program Murokas Quran yang sampai saat ini telah diikuti oleh lebih dari 2.300 peserta dan beliau adalah Ketua Yayasan Sekolah Quran Indonesia. Demikian Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, CV singkat beliau. Untuk itu mari kita simak tausiah dari Ustadz Muhammad Iqbal LC. Tafadhol Ustadz. Sebelumnya tolong dibantu ya cakepnya. Karena katanya nggak afdol kalau di Depok memulai ceramah dengan pantun itu, kalau nggak pakai pantun nggak afdol. Kalau mau berbuka dengan sop iga, makanlah selagi hangat. Kalau Bapak Ibu mau masuk surga, jawablah salam saya dengan penuh semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Profesor Raffi Asalim selaku Wakil Rektor 1 Universitas Gunadarma. Juga yang saya hormati Bapak Dr. Misdiono selaku Wakil UPZ Gunadarma. Tidak lupa segenap Bapak Ibu dosen Universitas Gunadarma yang Allah muliakan dan saya banggakan. Tidak ada kata yang pantas kita ucapkan pada kesempatan penuh berkah ini selain puja, puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kepada kita semuanya berbagai macam nikmat, baik nikmat yang secara langsung kita rasakan atau mungkin lebih banyak lagi nikmat yang kita terima yang tidak kita rasakan. Yang alhamdulillah dengan nikmat-nikmat tersebut Allah mudahkan langkah kita, Allah gerakkan hati kita untuk bisa hadir di acara yang penuh keberkahan dan kebersamaan ini. Mudah-mudahan kehadiran kita di sini semuanya menjadi wasilah Allah ampuni dosa kita, menjadi wasilah Allah kuatkan silaturahim dan kebersamaan kita hingga mudah-mudahan Allah kumpulkan kembali kita semuanya di surga Firdaus kelak di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Salat dan salam mudah-mudahan tercurah limpahkan kepada pemimpin kita, teladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, dan mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang akan mendapatkan syafaat dari beliau di akhirat kelak. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah bisa membersamai keluarga besar Universitas Gunadarma, lagi ketemu dengan Prof. Raffi ini sama-sama kelahiran kota Bandung. Kita sama-sama ahlus sunnah wal jamaah, ahlus sunda istilahnya, ahlus sunda wal jamaah gitu ya. Kebetulan sama-sama di kota Bandung, alhamdulillah. Dan tentunya kehadiran kita di sini bukan sebuah kebetulan, bukan sebuah ketidaksengajaan, tapi insya Allah ini semua ketetapan dari Allah dan ketetapan Allah itu insya Allah semuanya baik untuk kita. Dan
tema yang akan kita angkat pada kesempatan berbahagia ini, meraih keberkahan dan merajut kebersamaan di bulan penuh ampunan. Sengaja ketika Pak Nano menawarkan, Ustaz, temanya apa? Ini saya coba mengangkat tema ini, kenapa? Karena banyak pembahasan di bulan Ramadan ini jarang sekali yang membahas dan mengupas tentang keberkahan itu sendiri. Biasanya ya fikih Ramadannya gitu ya, Qur'annya, iktikafnya. Tapi masih jarang pembahasan terkait keberkahan itu sendiri. Padahal Bapak Ibu sekalian, keberkahan ini inti kebaikan dari kehidupan kita. Dalam kehidupan kita, dalam harta kita, itu kalau nggak ada yang namanya keberkahan, maka sia-sia. Kalau dalam kehidupan kita nggak ada keberkahan, maka itu hampa. Maka dalam doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah pun, biasanya dalam memulai aktivitas yang kita minta itu apa? Keberkahan. Contoh dari yang simpel, misalnya kita makan. Doa yang diajarkan Rasulullah apa? Allahumma barik lana. Ya Allah, berkahilah. Fima razaqtana, dari apa yang telah engkau rizkikan kepada kami. Mintanya berkah. Terus apa lagi? Semuanya minta keberkahan. Kita kalau doain orang yang baru lahiran, apa doanya? Barakallahu fil mauhubilak. Semoga Allah memberkahimu dengan kehadiran bayi yang lahir ini. Tuh. Minta keberkahan. Orang nikah aja, doanya apa? No, ini pasti hafal semuanya kalau nikah. Ya, apa? Barakallahu lak wa baraka alaik. Padahal Bapak Ibu sekalian, sebelum Nabi Muhammad diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Biasa di zaman itu, jahiliyah itu, ketika ada orang nikah doanya birrofah wal banin. Birrofah wal banin artinya semoga kalian sejahtera dan banyak anak. Itu doa sebelum diganti oleh Rasulullah. Birrofah wal banin, semoga sejahtera dan banyak anak. Kira-kira doanya baik nggak itu? Baik, nggak salah. Tapi kata Nabi ganti doa itu. Dengan apa? Barakallahu laka wa baraka alaik. Mudah-mudahan ya dengan pernikahan ini Allah berkahi kalian berdua baik dalam kondisi suka maupun kondisi duka. Tuh, mintanya apa? Keberkahan. Sehingga dalam banyak hal kita tuh yang kita minta tuh keberkahan. Bagaimana hidup kita berkah, usia kita berkah, harta kita berkah, makanan kita berkah. Termasuk bulan suci Ramadan, ya. Kalau saya udah bikin slide sebenarnya, atau kalau nggak ditampilkan, ditampilkan bisa ya. Nah, termasuk bulan Ramadan disebutkan Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, hadis 8991, beliau menyampaikan. Ketika di hari pertama masuk bulan Ramadan, beliau menyampaikan, Qad ja'akum syahrun mubarak. Qad ja'akum Ramadan syahrun mubarak. Telah datang bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan. Nabi menyebutkan bahwa Ramadan itu bulan dengan penuh keberkahan. Nah, ini harus kita kupas nih. Kenapa kok bulan Ramadan bisa penuh dengan keberkahan? Padahal Bapak Ibu sekalian, Ramadan itu awalnya itu bulan biasa saja sama dengan bulan-bulan yang lain. Bahkan kalau kita lihat sejarah, bahkan di Al-Quran disebutkan, bulan-bulan yang paling dihormati dalam Islam, termasuk sebelum Islam, itu disebut bulan apa? Ashhurul Hurum, bulan haram yang ada 4. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dengan Rajab. 4 bulan. Itu yang justru dihormati dulu. Tapi kenapa Rasulullah menyebutkan justru Ramadan ini bulan yang penuh dengan keberkahan. Seperti itu. Nah, ini kita harus gali supaya apa? Kita bisa mendapatkan dan meraih keberkahan dari bulan tersebut. Gitu. Karena itu intinya, keberkahan. Bukan yang lain. Ya. Keberkahanlah yang membuat hidup kita tenang. Keberkahanlah yang membuat hidup kita lebih bermakna. Walaupun harta banyak melimpah. Tapi kalau hartanya nggak berkah, maka itu nggak bakalan mendatangkan ketenangan dan kebahagiaan. Ya, pilih mana Bapak Ibu? Harta
sedikit tapi berkah atau harta banyak tapi nggak berkah? Pengennya semuanya begitu, banyak atau berkah. Saya juga pengennya sih begitu, Bu. Banyak berkah. Tapi saya perasaan tadi kasih pilihannya 2 deh. Kasih pilihan juga nggak ada pilihan ketiga. Kalau ada pilihan ketiga pasti semuanya pilih itu. Tapi kalau misalnya dikasih pilihan sedikit berkah atau banyak berkah, pasti mendingan sedikit berkah. Karena dengan sedikitnya itu akan mendatangkan ketenangan, kebahagiaan. Itu berkah. Daripada harta melimpah, mobil mewah, rumah megah, tapi hidupnya penuh dengan siksaan dan ketidaktenangan. Dan itu banyak yang terjadi. Bahkan di Jepang itu kasus bunuh diri terbanyak itu justru orang-orang kaya, orang-orang terkenal. Seperti itu mungkin enggak. Bisa jadi ini karena yaitu karena ketidakberkahan. Seperti itu. Nah, bulan Ramadan ini bulan yang penuh dengan keberkahan. Nah, ini harus menjadi pertanyaan kita berikutnya. Kenapa bulan Ramadan itu penuh berkah? Kan begitu pertanyaan. Yang pertama, nah ini berhubungan dengan keutamaan bulan Ramadan sendiri. Tapi ini masih prolog nih, nanti saya masuk baru ke intinya beberapa slide berikutnya. Kenapa Ramadan penuh berkah? Jadi awalnya kan Ramadan itu bulan biasa gitu. Sama seperti bulan-bulan yang lain. Bahkan yang 4 tadi yang saya sebutkan itu bulan yang lebih dimuliakan sebelumnya. Pertama, karena bulan diturunkannya Al-Quran di bulan ini. Allah tegaskan di dalam surah Al-Baqarah ayat 185. Jadi ketika bicara bulan Ramadan, jadi di Al-Quran, kata Ramadan itu hanya disebutkan 1 kali. Di surat Al-Baqarah 185. Hanya sekali. Penyebutan Ramadan ini dikorelasikan dengan apa? Dengan peristiwa turunnya Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Bulan Ramadan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran. Sehingga Al-Quran yang penuh dengan keberkahan tadi ya berimbas kepada Ramadan menjadi berkah juga. Kemudian kedua, pada bulan Ramadan pintu-pintu surga dibuka dan pintu-pintu neraka ditutup. Nah, ini hadisnya saya sebutkan, tapi saya singkat-singkat saja. Ini saya sebutkan hadis-hadisnya ya. Kemudian ketiga terdapat Lailatul Qadar di dalamnya. Keempat, penghapus dosa dari Ramadan ke Ramadan berikutnya. Jadi peluang menghapus dosa. Allah bukakan pintu ampunan di Ramadan ini sebesar-besar. Jadi kalau kita simak hadisnya, hadis Sahih riwayat Muslim nomor 233. Jadi Allah tuh saking sayang sama manusia, saking sayang sama kita. Dan Allah tahu bahwa manusia itu pasti tidak pernah terlepas dari namanya salah dan khilaf. Enggak pernah terlepas dari dosa. Tapi saking Allah sayang, maka Allah memberikan kesempatan ibadah-ibadah yang bisa menghapus dosa. Termasuk di hadis ini disebutkan sholat 5 waktu, ya, sholat yang 5 waktu dari pergantian sholat 5 waktu, kemudian dari Jumat ke Jumat, dari Ramadan ke Ramadan, mukaffirat, merupakan penghapus dosa di antara mereka selama dia menjauhi dosa-dosa besar. Artinya ketika kita setelah melaksanakan sholat duhur misalnya, baru beres sholat duhur kita melakukan dosa, kesalahan, baik yang kita rasa secara langsung ataupun mungkin lebih banyak dosa yang nggak kita rasa. Nah, dengan kita melaksanakan sholat asar itu, dosa yang kita lakukan itu di antara jeda waktu duhur ke asar, itu dihapus dengan sholat asar dan terus begitunya. Tapi ada dosa-dosa yang nggak bisa kehapus oleh sholat 5 waktu. Tenang, Allah Maha Kasih, Maha Penyayang. Allah sediakan hari Jumat. Dan dari Jumat ke Jumat itu penghapus dosa yang nggak bisa dihapus oleh sholat 5 waktu. Saking manusia bengalnya, ya, istilahnya dosa terus, nggak ada dosa yang nggak bisa dihapus oleh hari Jumat, ibadah di hari Jumat. Maka apa? Allah sediakan bulan Ramadan untuk menghapus dosa kita yang tidak bisa dihapus oleh sholat 5 waktu dan ibadah di hari Jumat. Di Ramadan. Nah ini salah satu yang membuat keutamaan yang membuat kenapa Ramadan itu penuh dengan keberkahan. Jadi sebagai penghapus dosa. Kemudian 5, pahala dilipat gandakan. Jadi dalam riwayat lain itu disebutkan amalan sunnah jadi pahala wajib. Ya, dan pahala wajib dilipat gandakan sampai 70 kali lipat. Ini hanya ada di bulan Ramadan.
Masya Allah, ini luar biasa. Makanya rugi kalau kita tidak memanfaatkan dan memaksimalkan Ramadan yang telah Allah berikan kesempatannya kepada kita untuk hidup di dalam. Rugi, Bang. Ya. Maka bagaimana kita meraih keberkahan bulan Ramadan itu? Kan itu yang menjadi pertanyaan kita gitu, seperti itu. Bagaimana? Nah, sebelum itu kita harus memahami dulu makna berkah itu apa sih? Makna berkah itu apa? Nah, secara bahasa kata keberkahan atau berkah itu diambil dari kata barokah yang artinya nikmat atau sesuatu yang tetap. Secara istilah, kalau kata Al-Imam Al-Ghazali, ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Kalau kata Imam An-Nawawi, dawamul khair, kebaikan yang berkesinambungan. Artinya berkah itu kebaikan yang apa? Bertambah atau minimal tetap. Gitu. Jadi harta yang berkah adalah harta yang ketika kita gunakan maka menambah kebaikan-kebaikan. Ya. Kayak tadi misalnya doa punya anak. Kenapa Rasul ngajarinnya semoga Allah berkahi kamu ketika punya anak gitu. Artinya ketika lahir anak, mudah-mudahan dengan lahirnya wasilah anak ini bisa menjadi kebaikan-kebaikan, potensi-potensi kebaikan yang kita miliki itu bisa bertambah atau meningkat. Itulah berkah. Ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Bertambahnya harta berarti bertambah juga kebaikan yang kita miliki. Artinya tambah baik kita. Seperti itu. Mobil tambah bagus berarti tambah baik kita. Rumah semakin gede, semakin mewah gitu kan. Maka semakin baik juga kita. Itu berarti berkah. Dan sebaliknya, kalau justru Allah titipkan harta banyak, makin banyak hartanya justru makin jauh dari Allah, justru makin tidak baik, berarti hartanya tidak berkah. Seperti itu. Kalau dalam KBBI disebutkan berkah itu sebuah karunia Allah ya, yang mendatangkan kebaikan bagi kehidupan manusia. Nah, di dalam Al-Qur'an sendiri kata barokah ini ya disebutkan sampai 31 kali. Menandakan penting banget keberkahan dalam hidup kita. Seperti itu. Nah, di dalam Al-Qur'an disebutkan ada sumber-sumber keberkahan. Semua keberkahan itu dari Allah ya. Tapi ada sarana keberkahan yang bisa menularkan keberkahan kepada kita. Yang pertama tentunya Al-Qur'an. Ini sumber keberkahan utama, Al-Qur'an. Ini Allah tegaskan di dalam surah Sad ayat 29. Ketika Allah berfirman, "Kitabun anzalnahu ilaika mubarakul liyadabbaru ayatihi waliyatadzakkara ulul albab." Kitab Al-Qur'an yang kami turunkan kepadamu dengan penuh keberkahan. Nah, Al-Qur'an sumber keberkahan. Kemudian keberkahan juga bisa ada pada diri orang soleh gitu ya. Contohnya Allah sebutkan di surah Maryam ayat 31 ketika membicarakan apa? Ketika Nabi Isa menyebutkan kalimat ini. Ini perkataan Nabi Isa. Wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu. Ya. Dan Allah menjadikanku diberkahi dimanapun aku berada. Nabi Isa. Dengan keutamaan dan kemampuan yang Allah titipkan kepadanya, luar biasa. Kemudian keberkahan itu juga, sumber keberkahan itu bisa ada di tempat. Ini disebutkan Al-Quran surah Ali Imran ayat 96. Ketika Allah berfirman, "Inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubaraka." Sesungguhnya rumah ibadah pertama yang dibangun untuk manusia ialah Baitullah yang diberkahi. Nah, itu keberkahan bisa di tempat. Kemudian bisa juga di sumber keberkahan itu berada di benda. Contohnya air. Nah, Allah sebutkan di surah Qaf ayat 9. "Wa nazzalna minas sama'i ma'an mubaraka." Dan kami turunkan dari langit air yang berkah. Air dari langit itu berkah. Makanya zaman Nabi ya, kalau turun hujan Nabi nyuruhnya apa? Keluar hujan-hujanan. Itu air berkah. Kalau zaman sekarang kan mama hujan-hujanan, masuk gitu kan. Ntar sakit. Kalau zaman Nabi justru keluar. Ya, itu berkah. Supaya apa? Dari air hujan yang penuh berkah itu kecipratan berkahnya. Begitu. Dan terakhir sumber keberkahan yang disebutkan dalam Al-Qur'an adalah bisa nempel di waktu juga. Contohnya surah Ad-Dukhan ayat kedua, "Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah." Sesungguhnya kami menurunkan Al-Qur'an pada malam yang diberkahi. Inilah 5 sumber keberkahan. Dan kita bisa mengambil keberkahan tersebut di 5 hal ini.
Maka di Al-Quran dengan berinteraksi dengan Al-Quran, maka kita akan dapat keberkahan. Ketika ada hamba soleh, ahli ilmu, ahli ibadah, maka kita merapat, mendekat. Maka ada istilah tabarruk, minta berkah. Seperti itu. Kepada orang hidup, ya, minta berkahnya, minta doanya. Seperti itu. Atau ke tempat Ka'bah, kita berdoa, minta. Yang memberikan berkahnya itu Allah. Tapi melalui wasilah 5 hal ini. Gitu. Kita harus meyakini yang memberkahi itu Allah. Bukan bendanya, bukan. Tapi Allah nyuruh kita apa? Menghormati benda tersebut yang penuh berkah supaya kita kedapatan berkahnya. Kan gitu, termasuk Hajar Aswad misalnya. Suruh kita takbil gitu. Seperti itu, cium. Itu karena perintah Allah. Seperti itu. Ya. Kemudian di waktu juga, maka kita manfaatkan waktu tersebut supaya kita mendapatkan keberkahan di waktu-waktu yang penuh berkah tersebut. Seperti itu. Ini 5 sumber keberkahan menurut Al-Quran yang kelima hal ini, kalau kita perhatikan, ini banyak di Ramadan. Ada di Ramadan. Termasuk misalnya benda tadi Ka'bah, makanya umroh terbaik itu umroh di Ramadan. Umroh terbaik itu. Makanya termasuk high season itu biasanya di Ramadan. Selain haji yang penuh itu di Ramadan dan di tahun baru. Itu luar biasa padat. Luar biasa padat. Ya karena momen emang kata Nabi bahkan pahalanya itu seperti haji bersamaku. Saking berkahnya umroh di bulan Ramadan, maka sama pahalanya seperti haji bersamaku kata Nabi. Itu luar biasa. Ya. Ini sumber-sumber keberkahan menurut Al-Quran. Nah sehingga dari pemahaman tadi kita bisa memahami bahwa sebenarnya apa? Berkah itu apa? Quality improvement. Quality improvement. Peningkatan kualitas. Peningkatan kualitas kita. Potensi kebaikan yang ada dalam diri kita ketika berkah maka itu akan meningkat. Nah, kalau kita ada bagian HRD atau SDM, quality improvement, ini sebenarnya Islam sudah mengajarkan dari sejak lama. Makanya ini yang menarik nih. Saya mulai masuk materi. Kita bahas, ini luar biasa sekali. Kita bahas ayat perintah tentang puasa Ramadan. Ini satu-satunya pembahasan Ramadan ini, puasa Ramadan, itu di surah Al-Baqarah ayat 183 sampai 187. Tadi qori kita membaca 183 sampai 186. Sebenarnya ayat tentang Ramadan itu sampai 187. Satu lagi kelewat gitu kan, nggak kebaca. Tapi kalau baca kepanjangan ya, setengah halaman sendiri gitu, yang terakhir. Itu aja, di lain nggak ada pembahasan lagi. Tapi ini kuncinya. Bagaimana ketika Allah di 183 memulai, perhatikan ini indah banget Allah. Ketika ayat ini diawali dengan panggilan kepada orang-orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman. Firman Allah. Allah memahami bahwa yang bisa melakukan dan memaknai, melaksanakan dengan baik ibadah puasa Ramadan ini hanya orang-orang beriman. Makanya yang Allah panggil itu hanya orang beriman. Kalau analoginya, kalau saya ke anak-anak itu analoginya, jadi kayak kita kalau pengen, ada kedua kemungkinan nih. Kalau orang melaksanakan ibadah Ramadan dengan baik, ya, dengan penuh penghayatan maknanya, maka benar dia orang beriman, merasa terpanggil dengan ibadah puasa Ramadan. Kayak kita kalau lagi lapar pengen bakso malam-malam gitu ya, ada tukang gerobak lewat gitu. Bang bakso gitu. Kalau nengok berarti dia beneran tukang bakso gitu kan. Tapi kalau kita panggil bang bakso, dia anteng aja tuh. Anteng aja jalan tuh. Padahal kita teriak-teriak bang bakso bang. Kenapa tuh kira-kira? Ada dua kemungkinan. Pertama, dia bukan tukang bakso, makanya nggak nengok. Dia anteng aja, orang gua jualan siomay dipanggil tukang bakso, dia anteng aja tuh jalan terus. Ya. Makanya atau ada kemungkinan kedua, dia jualan bakso, tapi apa? Budek. Dia budek. Dia tukang bakso beneran, tapi karena budek gitu, atau lagi ditutup telinganya, sehingga dipanggil nggak nyaut, nggak mendekat. Nah begitupun Allah ketika, wahai orang-orang beriman, kalau nggak melaksanakan perintah, nah ini menarik nih.
kaidahnya ini bisa dianalisis. Kata Abdullah bin Mas'ud, kalau ada ayat diawali panggilan untuk orang-orang beriman, maka bisa dipastikan setelahnya itu merupakan perintah yang hukumnya wajib atau larangan yang hukumnya haram. Karena perintah itu di Al-Quran hukum asalnya wajib, tapi belum tentu wajib juga. Seperti misalnya perintah wa minal laili fatahajjad bihi, ya, nafilatalak. Perintah bertahajud, tapi hukumnya sunnah gitu. Tapi kalau diawali panggilan untuk orang beriman, itu bisa dipastikan perintahnya itu hukumnya wajib. Itu kaidahnya. Dan pasti kalau ada panggilan beriman, setelahnya itu pasti perintah wajib atau larangan yang hukumnya haram. Itu kaidah. Bisa diperhatikan. Ya ayyuhalladzina amanu la tuharrimu. Itu larangan. Seperti itu. Ya ayyuhalladzina amanu jitanibu katsiran minadh-dhon. Itu perintah untuk menjauhi suudzon. Kaidahnya seperti itu. Nah Allah manggil, wahai orang-orang beriman. Seakan-akan yang bisa memenuhi panggilan itu hanya orang-orang beriman. Apa? Kutiba alaikumusiyam. Diwajibkan atas kalian berpuasa. Tapi yang saya ingin highlight di sini, perhatikan ujungnya. Dari beriman yang Allah inginkan apa? La'allakum tattaqun. Nih saya gedein fontnya, kemudian merahin. Apa? La'allakum tattaqun. Agar kalian bertakwa. Jadi dari tingkatan level hanya iman dengan melaksanakan ibadah puasa serta amalan ibadah lainnya di bulan Ramadan, maka ada apa? Quality improvement tadi. Menjadi apa? Muttaqin. Dari mukmin menjadi muttaqin. Dari hanya sekedar iman kemudian menjadi bertakwa. Ini takwa ini levelnya tinggi. Di atas iman. Tapi lebih dahsyatnya lagi yang Allah inginkan kalau kita perhatikan, ini kan ayat pertama tentang puasa Ramadan nih, 183. Dan dengan indah Allah tutup di 187-nya, apa? La'allahum yattaqun. Agar mereka bertakwa. Bayangkan Bapak Ibu sekalian. Puasa yang kita lakukan menjadikan kita mukmin yang meningkat, yaitu menjadi muttaqin. Tapi yang Allah inginkan gak cukup dari situ, berhenti di situ saja keberkahannya. Tapi bagaimana ketakwaan yang kita miliki berpengaruh kepada orang lain, sehingga orang lain juga apa? La'allahum yattaqun, ikut bertakwa. Itu indah banget, ini jarang dikupas banget sama. Makanya ibadah puasa Ramadan itu bukan ibadah individu aja. Bukan hanya ibadah yang individual, bukan. Bukan. Justru di situ ibadah apa? Sosial. Makanya kita bahas ada dimensi ibadah puasa ini. Ini yang Allah inginkan gitu. Bagaimana ketakwaan kita berdampak kepada masyarakat dan menjadikan mereka ikut bertakwa juga. Artinya quality improvement yang kita dapatkan dari puasa dan ibadah-ibadah lainnya Ramadan menular kepada orang lain, berdampak kepada orang sekitar kita. Sehingga mereka juga ikut apa? Improvement, meningkat juga kualitasnya. Nah ini yang Allah inginkan dari ayat ini. Seperti itu. Nah, ini tujuan puasa yang Allah inginkan. Dan inilah keberkahan. Ketika ada apa tadi? Quality improvement kita. Baik yang sifatnya hablum minallah ataupun hablum minan nas. Baik sifatnya dimensi spiritualnya atau dimensi sosialnya. Gitu, seperti itu. Nah kita akan singgung juga gitu. Nah hubungannya apa? Ini perhatikan. Bahwa tanda-tanda termasuk tanda-tanda orang bertakwa itu Bapak Ibu sekalian. Kalau kita kaji Al-Quran lagi-lagi bukan masalah kesolehan pribadi saja. Bukan masalah kesolehan individu saja. Tapi ternyata kalau perhatikan ciri-ciri orang bertakwa di surah Ali Imran ayat 133 sampai 135. Ternyata tanda orang bertakwa itu ketika apa? Hubungan sosialnya bagus dengan sesama. Itu tanda yang jelas sekali Allah sebutkan di surah Ali Imran ayat 133, 135 ketika Allah berfirman, "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin." Ketika Allah menyebutkan ya ciri orang bertakwa. Dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang
bertakwa. Lalu siapa orang bertakwa? Nah, Allah sebutkan cirinya di 1:3-4-nya Ali Imran. Apa? Pertama, yang disebutkan pertama bukan ibadahnya bagus. Bukan tahajudnya nggak pernah kelewat, bukan. Tapi apa? Hubungan sosialnya. Perhatikan kalimatnya, indah banget. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra. Yaitu orang yang bersedekah, berinfak baik di waktu lapang maupun waktu sempit. Yang Allah sebutkan pertama justru yang hubungan kepekaan sosialnya bagus. Bukan yang lain. Bukan masalah ibadah dulu, bukan. Tapi masalah sosialnya. Itu luar biasa. Orang yang berinfak di waktu lapang maupun sempit. Makanya menarik juga ya tentang hakikat Ramadan ini, ya, bagaimana membangun kesolehan secara kolektif, membangun kesolehan secara sosial. Ini dari sejarah, kita belajar dari sejarah kewajiban pertama kali puasa Ramadan. Kapan puasa Ramadan ini diwajibkan oleh Allah? Di tahun berapa? Kapan? Di bulan Sya'ban tahun kedua Hijriah. Jadi beberapa hari sebelum masuk Ramadan baru tuh turun kewajiban. Artinya puasa Ramadan, ibadah puasa Ramadan itu baru diwajibkan 15 tahun setelah Nabi Muhammad diangkat menjadi Nabi dan Rasul. 15 tahun jaraknya. Lama nggak? Lama. Ya. Tapi Bapak Ibu, tidak berhenti di situ saja. Di bulan Sya'ban, ternyata Allah turunkan perintah yang lainnya. Apa? Setelah Allah perintahkan kewajiban puasa, nggak lama setelah itu turun ayat lagi memerintahkan kewajiban apa? Zakat. Jadi zakat juga baru diwajibkan itu di tahun kedua Hijriah di bulan Sya'ban setelah turun perintah kewajiban puasa Ramadan. Artinya jangan fokus ke puasanya aja. Intinya ibadah puasa itu kan hanya ibadah individu, hanya dia dan Allah ya. Seperti itu. Tapi yang Allah inginkan nggak itu. Makanya langsung Allah perintahkan kewajiban membayar zakat. Terutama di Ramadan itu membayar zakat fitrah. Artinya yang ingin Allah lihat bukan hanya kesolehan secara individu, secara kesolehan pribadi. Bukan. Tapi bagaimana kepedulian sosialnya juga kalian tumbuh, meningkat. Kepekaan kepada sesama. Makanya ini bagus, luar biasa gitu ya. Kepedulian dosen-dosen Gunadarma kepada OB-OB-nya itu luar biasa. Ini semangat Ramadan itu begitu. Seperti itu. Makanya Rasulullah itu di hadis disebutkan, Rasulullah itu orang yang paling dermawan. Suka ngasih. Tapi kalau udah masuk Ramadan, dia lebih-lebih dermawan lagi. Lebih kenceng lagi. Karena itu hakikatnya. Ngebangun hubungan sosial, kepedulian dan kepekaan sosial. Itulah takwa gitu. Ini ciri pertama kan. Berinfak baik di kala lapang maupun sempit. Yang paling berat adalah berinfak membantu orang lain ketika kondisi dompet lagi tipis. Keperluan banyak, sertifikasi dosen belum cair. Belum biaya anak banyak, belum segala macam. Tiba-tiba ada saudara yang minta bantuan. Wah, lagi sempit. Wah itu tuh godaan setannya berat banget itu. Betul nggak? Itu berat banget. Nah tapi orang bertakwa tetap meluangkan semampunya. Ini saya lagi kondisinya begini, ini saya ada segini. Buat kamu mudah-mudahan bisa meringankan. Dia tetap meluangkan, itu luar biasa. Kalau lagi lapang, mudah. Tapi nggak genjabin juga. Ada orang yang justru Allah titipkan nikmat dan rezeki yang banyak, justru lupa dia. Seperti itu. Nah ini tanda pertama. Sosial juga kan. Kemudian tanda kedua masih sifatnya sosial. Wal kadhiminal ghaidh. Tanda kedua orang bertakwa adalah orang-orang yang mampu menahan amarahnya. Tuh. Masih hubungan sosial. Muamalah. Ketika dicandain, ya, dia bisa menahan emosi, menahan marah, sabar. Ya, disakiti, dizolimin, dia nggak terlalu reaktif yang berlebihan, dia tetap menahan. Seperti itu. Itu tanda orang bertakwa, itu sosial juga tuh. Jadi emosional improvement, peningkatan kualitas emosionalnya. Itu takwa tuh. Dan tujuan puasa itu ke arahnya sana. Kemudian apa? Wal afina 'anin nas.
dan memaafkan kesalahan orang lain. Tuh. Bukan hanya menahan emosi, tapi apa? Langsung maafin. Itu orang bertakwa tandanya, kata Allah. Kalau menahan emosi, banyak orang bisa. Ya. Tapi untuk memaafkan kadang nggak marah, tapi apa? Ngedungkel ya, ngedumel gitu ya di hati gitu. Sampai 2 kali lebaran ketemu orang itu nggak dimaafin tuh. 2 kali lebaran, 2 kali puasa gitu kayak Bang Toyib ya. 3 kali Bang Toyib malah ya. 3 kali lebih banyak. Seperti itu. Wal'afina anin nas, memaafkan. Disakitin, zolimin. Allah aja maha pengampun, masa saya nggak memaafkan? Memaafkan. Itu tanda orang bertakwa. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan. Tanda yang keempatnya apa? Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim. Ini tanda keempat tuh orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau mendolimi diri sendiri, dia segera mengingat Allah dan memohon ampun atas dosa-dosanya. Artinya ini tanda orang bertakwa. Artinya apa? Allah mengingatkan kita, orang bertakwa juga pasti khilaf, berbuat dosa dan salah. Tapi ketika melakukan dosa, kemaksiatan, kesalahan, dia langsung ingat Allah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah ya Allah. Saya mohon ampun telah berbuat kesalahan dosa. Dan jika kesalahan dan dosanya ada hubungannya dengan orang lain, dia segera apa? Meminta maaf, minta diridhoin, minta diikhlasin. Itu takwa itu. Semuanya ini yang disebutkan di sini apa? Hubungannya ternyata hubungan sosial. Dan ciri orang bertakwa. Di sini, di tanda-tanda yang di ayat ini, ternyata nggak ada yang sifatnya ciri orang bertakwa yang apa? Hubungannya dengan Allah. Ciri orang bertakwa, sholat 5 waktu nggak pernah ketinggalan. Awal waktu di masjid berjamaah. Nggak disebutkan. Tapi Allah apa? Meng-highlight terkait kesolehan secara sosial. Kesolehan kolektif. Dan ini nggak bisa diraih kecuali kita bersosialisasi berjamaah dengan baik. Nah, makanya bagus di sini. Ya, forum silaturahim dosen Gunadarma. Ya, forum untuk saling mengingatkan, saling menasehati, saling mensupport, saling mendoakan. Sehingga mudah-mudahan semua anggota FSD Gunadarma ini, mudah-mudahan FSG ya, Gunadarma ini mudah-mudahan Allah kumpulkan kembali semuanya di surga lagi gitu. Kalau di surga mah udah nggak ada buka puasa bareng lagi, Bu, Pak. Udah enak-enak aja kita, nggak usah puasa lagi. Seperti itu. Nah, ini forum-forum ini penting. Makanya Nabi ini di hadis riwayat Tirmidzi nomor 2165, Nabi ingatkan, "Alaikum bil jamaah," kata Nabi. Hendaklah kalian senantiasa bersama jamaah, artinya bersosialisasi. Wa iyyakum wal furqah, dan jauhilah perpecahan. Fa inna syaitan ma'al wahid. Karena sesungguhnya setan itu lebih kuat untuk mengganggu kita ketika kita sendirian. Wa huwa minal itsnaini ab'ad. Dan ketika kita berdua, kata Nabi, setan akan semakin menjauh. Artinya semakin banyak kita, semakin banyak orang, setan itu akan semakin jauh. Tapi setan itu menggoda ketika kita sendirian. Ini hadis Nabi sahih. Riwayat Tirmidzi, bisa dicek. Hadis nomor 2165. Nah, makanya termasuk ini. Zaman Nabi, taraweh ini kita hubungkan dengan Ramadan ya. Amaliyah Ramadan. Taraweh itu Nabi biasa melakukannya berjamaah enggak? Enggak, Bapak Ibu. Nabi itu melaksanakan taraweh berjamaah tuh, kata para ulama, di awal-awal saja 2 atau 3 kali. Setelah itu selebihnya Rasulullah itu sendiri di rumahnya. Baru ya disunnahkan berjamaah itu di zaman Umar bin Khattab. Ini disebut sunnah karena Nabi merintahkan, "Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin." Hendaklah kalian mengikuti sunnahku dan sunnah khalifah ar-rasyidin. Termasuk Umar kan khalifah. Maka saat Umar melihat di masjid orang pada sholat sendiri gitu kan setelah Isya di bulan Ramadan, ini kayaknya nggak bagus ini gini masing-masing. Akhirnya Umar bin Khattab menginstruksikan, "Ayo kita sholat tarawihnya dipimpin oleh satu imam, kita berjamaah." Baru dimulai setelah itu rutin sampai sekarang.
Artinya ternyata kemaslahatan di dalam jamaah itu lebih besar. Kita kalau sholat tarawih sendiri paling bacanya kulhu lagi, bolak-balik terus ya. Seperti itu. Tapi kalau dengan ini kita bisa menikmati walaupun bacaan Quran kita kurang bagus dengan kita mendengar itu luar biasa. Nah, makanya penting jamaah. Inilah yang dimaksud dengan kebersamaan. Kebersamaan dalam kebaikan, kebersamaan dalam ibadah. Momennya Ramadan ini tepat gitu. Seperti itu. Dan ini ciri-ciri orang bertakwa Bapak Ibu sekalian. Allah sebutkan ini ciri orang bertakwa. Makanya orang yang senang ngumpul-ngumpul dalam kebaikan, itu tanda-tanda bersyukur karena itu tanda orang bertakwa. Kalau orang yang pengennya sendiri aja ngumpul-ngumpul, hati-hati. Ya, manusia itu makhluk sosial secara fitrah itu. Maka bersosialisasi seperti itu. Nah, kemudian sehingga yang kita tegaskan bahwa ibadah puasa Ramadan itu dimensinya bukan hanya dimensi teologis aja gitu. Bukan dimensi teologis saja atau spiritual seperti ketakwaan, integritas, kejujuran, pengendalian diri, bukan. Tapi di situ ada apa? Dimensi sosiologis. Teologis, kemudian sosiologis atau insaniah atau kemanusiaan seperti empati, solidaritas gitu, termasuk kedermawanan, termasuk silaturahim. Ya, itu dimensi puasa Ramadan. Kemudian ada dimensi kesehatan dan fisik juga, ya. Seperti detoksifikasi, ya, mengeluarkan racun-racun tubuh segala macam, kesehatan mental itu puasa Ramadan luar biasa. Kemudian dimensi pendidikan atau tarbiyahnya juga, melatih kedisiplinan, secara ilmiah mendorong peningkatan keilmuan kan di bulan Ramadan, kajian-kajian melimpah, kita lebih semangat, itu dimensi puasa Ramadan, seperti itu. Nah, maaf, saya sampai jam berapa? Soalnya, masih lanjut ya? Sampai maghrib? Atau sampai Isya, Bapak Ibu. Nah, makanya perhatikan, pengaruh saya akan highlight terkait masalah sosial ya, dimensi sosial. Imam Al-Jurjawi mengatakan dalam kitab Hikmah At-Tashri' wa Falsafatuh. Ini Al-Jurjawi ini ulama besar di Mesir yang hidup di awal abad 19. Beliau tuh lahir tahun 1866, meninggal 1961. Imam Al-Jurjawi. Ali bin Ahmad Al-Jurjawi. Beliau seorang ulama, ahli hikmah, ahli tasawuf juga. Kitab yang paling terkenal tuh ini, Hikmatut Tashri' wa Falsafatuh. Ini luar biasa beliau. Ulama Mesir. Apa kata beliau? Rasa lapar dan haus yang diderita oleh orang berpuasa secara terus-menerus diharapkan dapat menimbulkan rasa simpati, rasa empati, dan iba terhadap orang yang dalam kehidupan sehari-harinya sering lapar. Tuh Bu, Pak, di Indonesia masih banyak loh, masih ada orang yang kondisinya kelaparan. Kalau di kota mungkin nggak ada ya, atau mungkin bukan nggak ada, kita nggak tahu aja mungkin. Tapi kalau di desa itu luar biasa, masih banyak. Yang hanya sehari itu makan sekali, itu masih banyak. Nah ini dengan puasa itu menumbuhkan rasa simpati, empati, dan iba gitu. Kemudian beliau menyebutkan ini adalah bentuk dimensi sosial yang diharapkan terbentuk dari puasa. Sedangkan ekspresi kepedulian sosialnya tercermin dengan membayar zakat di akhir Ramadan. Makanya hukum zakat itu wajib. Zakat fitrah itu wajib bagi semua orang, baik yang sudah balik maupun yang belum balik. Bahkan Imam Syafi'i itu yang bayi yang masih di dalam perut aja wajib dikeluarkan zakatnya ketika bayinya ada rahimnya sudah di atas 4 bulan. Karena sudah ada ruhnya gitu. Seperti itu. Itu zakat fitrah. Itu luar biasa. Nah ini pengaruh puasa Ramadan di dalam dimensi sosial gitu. Lalu yang menjadi pertanyaan selanjutnya, ini tadi ya. Apa sumber keberkahan Ramadan yang paling utama? Sumber keberkahan. Sekali lagi kan tadi di awal prolog udah sampaikan bahwa Ramadan ini bulan biasa. Tapi ada hal yang berpengaruh kepada Ramadan yang tadinya bulan biasa menjadi bulan yang penuh dengan keberkahan. Apa? Betul. Al-Quran. Betul. Al-Quran Bapak Ibu. Makanya satu-satunya kata Ramadan di Al-Quran tadi dimention oleh Allah dan dihubungkan korelasinya dengan apa? Al-Quran. Selebihnya itu nggak ada lagi penyebutan kata Ramadan di Al-Quran. Ini menandakan Al-Quran dan Ramadan ini, terutama puasa Ramadan ini, dua hal yang memang tidak bisa dipisahkan. Karena ini sumber
sumber keberkahan. Ini sumber keberkahannya Bapak Ibu. Ya. Bahkan para ulama tuh gitu menyebutkan, saking dahsyatnya Al-Quran Bapak Ibu sekalian, Al-Quran itu penuh dengan keberkahan dan kemuliaan. Maka segala sesuatu yang bersentuhan dengan Al-Quran, maka akan apa? Mendapatkan cipratan keberkahan dan kemuliaannya. Ini berlaku untuk semua hal. Contohnya misalnya tadi waktu ya. Ini sebelum masuk ke Ramadan. Al-Quran itu turun di hari apa Bapak Ibu sekalian? Hari Jumat. Jumat itu tadinya hari biasa. Tapi ketika Al-Quran Allah tetapkan turun di hari itu, maka hari Jumat itu menjadi Sayyidul Ayyam, pemimpin para hari. Hari yang diberkahi. Kenapa? Al-Quran Allah tetapkan turun di situ. Apa? Kecipratan, keberkahan, dan kemuliaan Al-Quran hari ini menjadi berkah dan penuh mulia. Kemudian Al-Quran turun di apa? Di bulan Ramadan. Sudah dibahas. Menjadi, tadinya Ramadan bulan biasa. Akhirnya karena Al-Quran itu dahsyat, sumber keberkahan dan kemuliaannya, akhirnya Ramadan yang tadinya biasa menjadi bulan penuh dengan keberkahan dan kemuliaan. Termasuk Al-Quran turun di malam apa? Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar tadinya malam biasa. Tapi karena Al-Quran turun di malam ini, keberkahan dan kemuliaan Al-Quran berdampak kepada malam ini. Sehingga disebut dengan malam penuh dengan kemuliaan. Bahkan disebut malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, 83 tahun. Itu dahsyat. Kenapa? Al-Quran. Dan ini berdampak juga ke tempat. Berimbas kepada tempat. Misalnya, Al-Quran itu turun pertama kali di mana? Di Makkah. Maka sebelum Al-Quran turun ini, maka itu apa? Kota yang penuh dengan kejahiliahan. Ya kan? Tapi ketika Al-Quran turun, maka menjadi apa? Makkah al-Mukarramah. Makkah yang penuh dengan kemuliaan. Kemudian 13 tahun di Mekah Rasulullah apa? Hijrah ke mana? Hijrah ke Madinah. Nama Madinah sebelum hijrah Rasul apa namanya? Yathrib. Yathrib itu apa artinya? Kumuh, becek. Tapi ketika Al-Quran 10 tahun turun di sana, hanya merubah tadinya kota becek, kumuh menjadi apa? Madinah al-Munawwarah. Madinah yang penuh dengan cahaya. Nah, begitu juga, ini bisa berdampak kepada tempat lainnya juga, bukan terbatasnya Mekah Madinah saja. Al-Quran ketika kita bacakan di rumah kita, maka kata Nabi, ini hadis sahih, riwayat Muslim, kata Nabi, la taj'alu buyutakum maqabir, kata Nabi. Janganlah kalian jadikan rumah kalian itu seperti kuburan. Inna syaitana yanfiru minal baitil ladzi tuqra'u fihi suratul Baqarah. Sesungguhnya setan akan lari terbirit-birit, kabur ya dari rumah yang dibacakan di dalamnya surat Al-Baqarah. Ini hadis sahih riwayat Muslim. Kata Nabi. Artinya luar biasa, dibacain Al-Baqarah, semua gangguan di dalam rumah itu bisa keluar, bisa hilang, pergi. Mungkin bisa jadi nih kalau Bapak Ibu rumahnya kok terasa panas, maksudnya kok bikin gak nyaman, Bapak, misalnya Bapak-Bapak nih gak betah di rumah, pengennya mancing, keluar mulu gitu ya. Wah, ini perlu dibacain surat Al-Baqarah Ibu. Insya Allah kalau dibacain Al-Baqarah, Bapak betahlah di rumah terus, jarang ngelayap keluar. Kalau udah dibacain rumahnya Al-Baqarah nggak mempan, Bapak masih keluar, berarti Bapaknya yang perlu dibacain Al-Baqarah. Itu kata Nabi. Nah ini Al-Quran itu bisa berdampak ke makhluk juga orang. Contohnya apa? Malaikat Jibril. Allah tetapkan, Allah amanahi untuk menyampaikan Al-Quran kepada Nabi Muhammad. Jibril itu malaikat biasa sebelumnya. Tapi ketika menerima wahyu untuk disampaikan kepada Nabi Muhammad, akhirnya Jibril menjadi Ruhul Kudus. Pimpinannya para malaikat. Ruh Kudus yang suci. Kenapa? Kesucian, kemuliaan, keberkahan Al-Quran berdampak kepada Jibril. Dan diturunkan kepada Nabi Muhammad Al-Quran. Nabi Muhammad, Nabi terakhir. Sebenarnya Nabi biasa sebelumnya. Bahkan Abul Anbiya, bapaknya para Nabi, nenek moyang para Nabi, itu Nabi Ibrahim. Tapi karena Al-Quran turun kepada Nabi Muhammad menjadi Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Pemimpinnya para Nabi dan Rasul. Nabi yang paling mulia berkah, kenapa? Al-Quran. Itu semua dampak Al-Quran. Sehingga ketika kita berinteraksi dengan Al-Quran, baik dengan membacanya, menghafalnya, mentadaburi, mengkajinya, maka keberkahan dan kemuliaan juga akan hadir dalam diri kita. Akan hadir dalam keluarga kita. Akan hadir dalam rumah kita.
Nah itu, ini dahsyatnya. Maka sumber keberkahan Ramadan itu kata para ulama ada di Al-Quran. Sehingga, saya lewat-lewat aja, saya masuk ke poin. Ramadan disebut dengan Syahrul Quran kan julukannya. Banyak, tapi yang sering dimention dan di-highlight oleh para ulama, Syahrul Quran. Bulan Ramadan itu bulannya Al-Quran. Nah, makanya hubungannya ini juga dekat juga Al-Quran dan Ramadan. Kalau kita perhatikan, Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan. Rasulullah kalau masuk Ramadan lebih sering dan lebih banyak membaca Al-Quran dibanding bulan-bulan lain. Bahkan secara khusus, malaikat Jibril itu turun langsung mengecek dan memurojaah bacaan Al-Quran Rasulullah SAW. Itu khusus di bulan Ramadan. Jadi setoran lagi. Ya. Kemudian Imam Az-Zuhri, ya, Ibnu Syihab Az-Zuhri, ulama Sigharut Tabi'in. Jadi Tabi'in itu kan yang melihat sahabat gitu ya. Generasi yang melihat sahabat. Nah, beliau melihat sahabat tapi usianya masih kecil. Disebut Sigharut Tabi'in. Kata beliau, amalan yang paling utama atau afdol pada bulan Ramadan setelah amalan puasa adalah tilawatul Quran. Membaca Al-Quran. Kenapa? Sumber keberkahan dan kemuliaannya di situ. Ya. Kemudian Utsman bin Affan dengan memahami ini, ya, sampai mengkhatamkan Al-Quran itu setiap hari. Jadi Utsman bin Affan setiap hari khatam. Ya, sebagian sahabat lain menghatamkan dalam 3 hari. 3 hari di bulan Ramadan khatam, 3 hari khatam. Ada yang menghatamkan setiap 10 hari, berarti 3 kali khatam di bulan Ramadan. Imam Qatadah selalu menghatamkannya dalam sepekan selama Ramadan setiap. Ada yang tiap pekan, sepekan sekali khatam. Imam Syafi'i menghatamkan Al-Quran di bulan Ramadan sampai 60 kali khatam. Berarti sehari 2 kali. Siang sekali khatam, malam sekali. Imam Malik bahkan, beliau tuh ulama madhab, ahlul hadis. Masuk Ramadan, nggak mau ngajarin hadis, nggak mau baca hadis. Beliau fokus, ya, hanya berinteraksi dengan Al-Quran. Kenapa mereka melakukan seperti ini? Para salafus soleh terdahulu. Karena mereka faham tidak mungkin bisa mendapatkan keberkahan dan kemuliaan tanpa berinteraksi mengambilnya dari sumber keberkahan di bulan Ramadan tersebut. Yaitu apa? Al-Quran. Nah, Bapak Ibu, kita udah sampai mana ini? Udah khatam berapa kali nih hari ke-15? Alhamdulillah. Al-Baqarah. Al-Baqarah. Berarti sehari 1 ayat ya? Jangan-jangan itu 15 ayat tuh di hari pertama doang, hari berikutnya nggak baca juga gitu. Nah, enggak ya, insya Allah lah. Cuman saya yakin Bapak Ibu udah ada yang khatam sekali 2 kali, cuman nggak mau pamer aja, nggak mau bilang-bilang aja. Ya, seperti itu, insya Allah lah. Nah, ini yang difahami gitu. Maka jangan tinggalkan Al-Quran, itu sumber keberkahan. Nggak mungkin mendapatkan keberkahan kemuliaan Ramadan tanpa mengambilnya dari sumbernya, yaitu Al-Quran. Dan ini sehingga para ulama itu luar biasa gitu ya. Luar biasa sampai memperbanyak interaksi. Seperti itu. Nanti mau ada tanya jawab. Nah, sehingga Bapak Ibu, dalam hadis lain riwayat Imam Ahmad, Rasulullah menyebutkan bahwa asyam wal Quran yashfa'ani lil abdi yaumal qiyamah. Puasa dan Al-Quran itu akan memberikan syafaat atau pertolongan. Nah, ini the best combo. Puasa dan Al-Quran itu akan memberikan syafaat kepada hamba di hari kiamat. Yaqulus siyam. Pertama, puasa berkata, "Ai Rabbi, wahai Tuhanku, ya, mana'tuhu minat tu'ami wa syahawat bin nahar. Fasyafi'ni fi." Ya Allah, kata puasa, aku telah menahannya dari makan dan syahwat. Maka izinkan aku memberikan pertolongan atau syafaat kepadanya. Yaqulul Quran. Maka setelah itu Quran datang kepada Allah berkata, "Mana'tuhu minan naumi bil lail. Fasyafi'ni fi." Aku telah menahannya dari tidur di malam hari, ya Allah, kata Al-Quran. Maka izinkan aku memberikan syafaat kepadanya. Maka apa? Fayusyaffa'ani fi. Maka keduanya, puasa dan Al-Quran, diizinkan untuk memberikan syafaat kepada hamba yang senang puasa dan senang saat puasa itu membaca Al-Quran. Masih tolong ketika di hari kiamat kelak amalan kita ditimbang. Ketika timbangan keburukan atau maksiat atau dosa kita lebih berat. Maka saat itu apa? Al-Quran, kalau kita sering berinteraksi dengan Al-Quran, sering berpuasa, maka apa? Al-Quran datang menyelamatkan. Ya Allah, selamatkan dia. Ya, akhirnya Allah selamatkan. Itu dahsyatnya. Maka Al-Quran dan puasa ini the best combo gitu ya di bulan
Ramadan. Maka singkat, fungsi Al-Quran lewat saja, manfaat. Ini kalau mau slide-nya saya bagikan, biar nanti Bapak Ibu bisa meneruskan ngisi kajian ini di mana-mana gitu ya, seperti itu. Bahkan saya udah kalau mau cross check, nomor-nomor hadisnya udah saya cantumkan juga ayat-ayatnya, tinggal cross check aja. Manfaat Al-Quran, fungsi Al-Quran gitu ya. Termasuk kewajiban Al-Quran, itu silahkan aja dibaca-baca. Namun yang ingin saya tekankan terakhir, sebenarnya sebelum terakhir ya, jangan sampai Ramadan yang sudah Allah berikan kesempatan kita untuk hidup di dalamnya itu berlalu begitu saja tanpa kita mendapatkan apa? Keberkahan dan ampunan tadi ya. Sehingga Rasulullah mengingatkan kita apa? Celakalah seseorang yang berjumpa dengan bulan Ramadan, kemudian Ramadan itu berakhir dalam keadaan Allah Subhanahu wa taala belum mengampuni dosa-dosanya. Enggak dapat berkahnya. Tuh, enggak diampuni. Maka orang disebut kata Allah, kata Nabi, orang celaka. Seperti itu. Lanjut. Nah, emang jalan meraih keberkahan dan ampunan itu berat ya? Kalau kita perhatikan gambar visualnya. Orang lihatnya dari sini, wah gitu kan, jadi orang soleh, hubungan sosialnya bagus. Nggak tahu aja, dia mencapai ke puncak itu penuh rintangan. Jalannya untuk ke sini nggak mudah, banyak godaan kanan kirinya gitu kan. Karena jalannya nggak selalu mulus ini, tapi begini gitu kan. Jalan sebelah kanan kita target lurus meraih takwa gitu, tapi jalannya berlubang, naik turun gitu ya, banyak duri segala macam. Lihat ke kanan, jalan belokan, aduh enak banget di situ. Jalannya banyak apa? Jalannya lebih mulus, terus banyak jajanan. Enak kah belok kanan? Itu godaan. Di depannya kelihatan indah, mulus. Padahal kalau mentok, jurang itu dalamnya. Maka nggak bakal nyampe ke tujuan. Emang berat. Rintangan, godaan. Tapi emang itu yang Allah inginkan. Rintangan godaan itu sebagai ujian. Makanya ini Allah terakhir tegaskan di surah Al-Imran 142. Am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Apa kalian mengira akan masuk surga begitu saja? Sedangkan kami kata Allah belum melihat kesungguhan atau perjuangan jihad kalian dan kesabaran. Jadi kunci untuk bisa melewati berbagai rintangannya apa? Kesungguhan dan kesabaran. Kesungguhan dalam melakukan amal soleh, kebaikan, ibadah, sabar dalam berbagai kesulitan yang kita hadapi. Tarawih capek-capek, baca Quran capek-capek. Buka Quran 5 menit, udah ngantuk, udah tidur. Pas buka HP seger lagi. Itu godaannya gitu. Mau nggak sabar kita nahan ngantuk. Karena yang Allah inginkan tuh ujiannya itu situ. Bagaimana kita pengen ngeraih takwa, pengen masuk surga, tapi belum melihat kesungguhan dan kesabaran. Maka kuncinya mujahadah dan musabarah. Kesungguhan, kesabaran. Ya, sabar untuk tidak banyak tidur di bulan Ramadan, sabar untuk tidak banyak main-main, bercanda. Makanya kalau saya kemarin bisa tanyain ke istri saya. Mungkin nggak ada nih di sini suami jarang banget yang ngajak istrinya ke Tanah Abang. Kalau saya Bu, Pak, saya yang ngajak istri. Bun, Tanah Abang yuk. Beneran ya? Iya ayo. Saya ngajak itu sebelum Ramadan, seminggu sebelum Ramadan. Dan biarin istri belanja apapun, keperluan anak, belanja Bun. Saya nggak beli apa-apa, ya istri aja bikin senang. Karena kalau masuk Ramadan saya nggak mau diantar minta antar kemana-mana. Saya fokus. Saya sebelum Ramadan, Tanah Abang. Akhirnya, udah Bun puas? Udah selesai itu sekarang. Beres semuanya keperluan. Biasanya saya luar Ramadan. Ya, seperti itu. Nah, ini rintangan godaannya itu berat, Pak Bu. Tapi ini perjuangan kita. Ya, semakin berat perjuangannya, maka semakin besar pahalanya. Maka kaidahnya al-jaza'u min jinsil amal. Balasan itu, ya, pahala yang Allah siapkan itu tergantung dengan jenis amalan. Semakin berat amalan yang kita kerjakan, maka semakin besar pahalanya. Gitu ya. Ini perjuangan. Contohnya makanya perjuangan itu banyak di Ramadan. Perang Badar 17 Ramadan, ya. Ngegali parit Khandaq yang panjangnya 5 sampai 7 kilo, dalamnya 4 meter, lebarnya 5 meter. Itu di bulan Ramadan ngegalinya, Bapak Ibu. Perjuangan itu. Oh, dan sampai kemerdekaan aja di bulan Ramadan. Nah, ini makanya bulan Ramadan itu bulan perjuangan dan bulan kesabaran untuk meraih meraih keberkahan dan ampunan dari Allah. Dan ini nggak bisa diraih kecuali dengan kebersamaan. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Kalau ada tanya jawab,
Mungkin silahkan satu atau dua penanya mungkin ya. Kami silahkan dulu ke MC. Terima kasih Ustadz. Masya Allah, banyak hal yang sudah kita simak. Bapak Ibu, apabila ada pertanyaan, kami persilakan, masih ada waktu 5 menit. Silakan. Mic-nya sudah ada di situ ya, Bu Teti. Ya. Silakan. Biasanya yang selalu bertanya Bu Lintang bukan sih, dan Bu Dewi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Ustadz mau bertanya terkait dengan bahwa Al-Quran kan sumber keberkahan di bulan Ramadan ini. Dan kalau dilihat tadi Ustadz mensitir dari Al-Quran surah ke-38 ayat 29, As-Sod ya Ustadz ya, ayat 29 bahwa kita diminta gimana mau dapat keberkahan gitu ya. Saat misalnya cuma baca aja, padahal tadi ujungnya kan untuk menjadi mutakin bertakwa. Bertakwa itu adalah menjalankan perintah dan menjauhi larangannya. Sedangkan kita cuma baca aja. Dan komen juga tadi mungkin bukannya mau excuse, ulama-ulama besar tadi bisa khatam sampai beberapa kali dalam 1 bulan Ramadan, mungkin gitu ya Ustadz, karena beliau tersebut adalah memahami bahasa Arab sehingga memudahkan mereka untuk bisa meresapi, sehingga mudah sekali untuk kemudian mengkhatamkan. Sedangkan kita orang Indonesia gitu ya tidak paham. Mungkin ada beberapa yang sudah memang sunnah ya mempelajari bahasa Arab, tapi effort banget gitu ya. Nah, bagaimana bisa kita mendapatkan keberkahan sampai akhirnya menjadi bertakwa, padahal kita nggak paham apa yang dibaca, hanya fokus kepada membaca. Padahal ada perintah kan sebenarnya Ustadz ya, punten, di Sot 3829 ataupun juga di 482 ya Ustadz ya, terkait untuk membaca juga terjemahannya, karena banyak sekali excuse untuk tidak mau membaca terjemahannya, takut tersesat. Mohon pencerahannya Ustadz. Oke. Terima kasih. Bagus. Wassalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Oke, singkat. Betul, memang target kita bukan berhenti di membaca saja. Tapi apa? Sampai mengamalkan dan mengajarkan. Tapi semuanya pintunya berawal dari apa? Membaca. Makanya ayat pertama yang Allah turunkan itu ayat apa? Iqra, baca. Jadi baca dulu aja. Kuncinya itu. Jadi Ustadz saya nggak mau baca karena belum paham. Jangan, mulai baca dulu. Makanya India, ini hadis-hadis sahih saya sebutkan. Saya singkat saja. Manfaat membaca. Ini baru membaca ya. Kata Nabi apa? Iqra'ul Qur'an, hadis sahih Muslim. Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah oleh kalian Al-Qur'an karena Al-Qur'an akan datang pada hari kiamat memberikan syafaat pada orang yang dekat dengan Al-Qur'an. Dengan apa kata Nabi? Membaca saja. Enggak perlu memahami dengan membaca. Itu level membaca saja udah banyak keberkahan dan kebaikan gitu. Dengan level membaca saja. Ya. Kemudian kata Nabi, bahkan kalau bacanya terbata-bata. Hadis lain, ini hadis sahih juga. Walladzi yaqra'ul Qur'an wa huwa mahirun bihi ma'as safaratil kiramil bararah. Orang yang baca Quran dan dia mahir dalam membacanya, maka kedudukannya akan sejajar dengan malaikat yang taat. Walladzi yaqra'ul Qur'an wa yatata'ta'u fihi falahu ajran. Orang yang baca Quran tapi terbata-bata, dia akan tetap mendapatkan 2 pahala. Hanya dengan membaca, nggak perlu paham. Itu pintunya, dengan membaca. Bahkan pahala membaca Quran itu kata Nabi, hitungan pahala membaca Al-Quran itu bukan per ayat atau per kalimat. Per apa? Per huruf. Waladhi yaqra'ul Qur'an, apa kata Nabi? Man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah wal hasanatu bi asyri amsalihha. Ya, barang siapa membaca 1 huruf Al-Qur'an,
maka dia akan mendapatkan pahala 1 kebaikan, dan pahala 1 kebaikan itu lipat gandakan menjadi pahala 10 kebaikan. Tuh, itu dengan apa? Kata Nabi, membaca. Jadi pintu masuknya itu dulu, itu membaca. Baca, nggak mungkin. Makanya tadi, pahalanya 10 kebaikan, bayangkan. Baca 1 huruf. Baca kita Al-Fatihah, Al-Fatihah itu ada katanya hurufnya 143 huruf. Maka ketika kita membaca Al-Fatihah sama dengan kita dengan melakukan 1430 kebaikan pahalanya. Al-Baqarah itu hurufnya sebanyak 26.531. Maka ketika kita membaca surat Al-Baqarah, berarti sama dengan kita melakukan 260.531 kebaikan. Luar biasa gitu. Al-Ikhlas 43 huruf. Ya, Al-Ikhlas 43 huruf. Maka kita baca Al-Ikhlas aja sama dengan kita mendapatkan pahala 430 pahala kebaikan tuh. Itu hanya dengan membaca di hadisnya gitu. Apalagi satu Quran. Satu Quran tuh sampai 320.017 kata Al-Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya. 320.015 huruf. Kalau Imam Syafi'i mengatakan 1 juta lebih gitu ya. Tapi perbedaannya perbedaan apa huruf-huruf hamzah sendiri itu dihitung atau enggak gitu ya. Itu luar biasa. Semuanya dimulai dari membaca. Sehingga kita bisa menumbuhkan dari mulai semangat membacanya dulu. Mudah-mudahan dari membaca, menghafal, mentadaburi, memahami, mengamalkan hingga terus mengajarkan. Jadi jangan nggak mau ngebaca karena nggak bisa ini enggak. Dan kita nggak diminta untuk apa? Sampai ngikuti Imam Syafi'i 60 kali khatam Ramadan enggak. Ya, minimal sekali khatam Ramadan. Tujuan kita apa? Untuk memperbanyak interaksi lah semampu kita. Makanya perintah Al-Qur'an kan fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah semampu. Demikian Bu ya. Cukup seperti itu. Terima kasih Ustadz, sepertinya sudah azan. Langsung saja kita tutup kajian pada sore hari ini dengan baca hamdalah dan doa ya. Kami persilahkan Ustadz. Boleh sambil membatalkan dulu ya, karena sudah masuk adzan. Dan kata Nabi, as-shaimu hina yuftir, orang puasa saat berbuka ini waktu mustajab. Salah satu waktu mustajab. Sehingga kita batalkan, kemudian kita sejenak menundukkan hati kita, menengadahkan tangan kita, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pertemuan kita ini menjadi wasilah Allah ampuni dosa-dosa kita, Allah berkahi keluarga kita, Allah berkahi usia kita, Allah berkahi harta kita, Allah berkahi kehidupan kita. Dan mudah-mudahan juga yang sakit, Allah segera angkat penyakitnya, Allah berikan kesembuhan dengan kesembuhan yang sempurna. Yang sedang banyak urusan, mudah-mudahan Allah mudahkan segala urusannya. Yang sedang ada masalah, Allah berikan jalan keluar yang terbaik dari setiap permasalahannya. Dan mudah-mudahan Allah jadikan keluarga kita keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Anak-anak kita menjadi anak yang saleh dan salehah. Dan Allah kumpulkan kita semuanya kembali di surga Firdaus kelak di akhirat. Ala hadin niyya wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakash syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad وزيادة في العلم
وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم لا تدع في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا مريضا إلا شفيته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين ويا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم آمين. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila selama penyampaian ada salah sikap, salah ucap. Hadanallahu wa ikum ajma'in. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Ustaz, terima kasih. Selamat berbuka puasa Bapak Ibu. Ya, sekali lagi terima kasih kehadirannya Bapak Ibu. Semoga puasa kita hari ini diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin, dan juga puasa kita yang terlalu dan juga di hari-hari yang akan datang semoga Allah terima dan Allah mengampuni dosa kita semuanya. Mohon maaf bila ada kekurangan dalam membawakan acara hari ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.